Kembali ke tutorial dari web dinamis. Masih pada materi tentang HTML dan CSS. Pada bagian yang kedua ini kita akan membuat sebuah kerangka dasar dari sebuah halaman web. Langkah pertama untuk pembuatan halaman sebuah web adalah seperti ini. Kita akan meletakkan dalam satu folder. Kita akan buat dulu sebuah foldernya. Oke, folder sini kita akan buat sebuah folder belajar HTML. Ini kita akan letakkan dalam belajar HTML ini. Saya akan buat sebuah folder lagi. Oke. Page. Kemudian folder baru lagi. Namanya image. Nanti kita akan pakai semua gambar di sini. Kemudian kita akan meletakkan page halaman-halaman webnya di sini. Oke. Kemudian setelah kita buat seperti ini, kita akan buka Notepad++ seperti ini. Di sini kita akan simpan terlebih dahulu file. Save. Kemudian kita letakkan di C, belajar HTML. Oke. Kita cari tipenya adalah hypertext. Kita akan buat untuk halaman awalnya dengan nama index. Ini. Save. Oke. Ini sudah jadi sebuah halaman index. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan perhatikan ini. Ini adalah isi dari W3 School yang seperti ini tampilannya adalah W3 School yang saya sudah jelaskan di sesi sebelumnya, halaman web. Kemudian bisa kita lihat source-nya dari W3 School itu. Nah, kemudian kita sambil nunggu, saya akan jelaskan di sini untuk doctype HTML ini adalah source-nya. Ini digunakan untuk menandai sebuah halaman web kepada browser kalau sintaks atau cara penulisan perintahnya itu menggunakan perintah HTML5. Jadi mungkin saja ada web-web yang tidak menggunakan seperti ini, berarti dia menggunakan versi di bawah HTML5. Bisa jadi menggunakan HTML4 atau sebelumnya. Seperti itu. Nah, langkah yang pertama kita akan kopikan dulu ini, saya salin. Oke. Saya buat di sini. Paste. Ini untuk menandai browser kalau kita menggunakan HTML5. Nah, langkah berikutnya adalah saya akan buat sebuah HTML open dan close. Oke. HTML open, kemudian HTML close seperti ini. Nah, pada page source ini terdapat lang. Lang ini singkatan dari language, kemudian sama dengan English US, EN-US. Bisa jadi penulisannya dengan model Arab. English US itu alfabet. Nah, ada beberapa bahasa di dunia yang digunakan di sini. Bisa menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Cina, Jepang, dan seterusnya. Di mana penulisannya tidak menggunakan huruf alfabet atau ABC. Kita akan buat di sini. Kita lihat langsung HTML kemudian spasi lang sama dengan petik-petik. Dan di sini en dash US seperti ini. Sama. Kemudian di dalam HTML ini terdapat head open, kemudian head close. Sejajar dengan head ada body open dan body close. Body open, kemudian body close. Apa perbedaan dari head dan body? Oke, saya akan jelaskan di sini. Head, jadi perintah yang ada di AP di dalam tanda head itu digunakan untuk semua yang ada di atas kotak ini. Jadi yang URL ke atas ini menggunakan perintah head. Contoh di sini terdapat penggunaan dari JavaScript. JavaScript itu dipanggil, cara meletakkan pemanggilnya itu di atas head seperti ini, di dalam head, Nah, sementara body itu digunakan untuk semua yang ada di dalam kotakan ini. Kotakan ini ada body. Jadi misalnya saya buat google.com biar cepat loading. Nah, ini mulai Anda ke bawah ini di dalam body. Jadi dalam body ini nanti semua perintah-perintah yang berhubungan dengan yang ada di box ini. Sementara kalau yang di atasnya ini, di atas
kotak ini itu semua perintahnya menggunakan di dalam head. Contoh, perhatikan di sini ada W3 School, kemudian ada Google. Di sini saya akan letakkan sebuah title open dan title close. Title open dan title close. Title close, pelajar HTML 5 dan CSS 3. Saya simpan. Kemudian kita lihat di sini. Saya akan coba masukkan ke sini. Nah, ini sudah berubah. Pelajar HTML 5 dan CSS. Jadi perubahannya ada di sini. Itu kerangka dasar yang perlu Anda pahami, jadi head dan body. Jadi semua yang berhubungan dengan box di bawah URL di sini ini menggunakan perintah yang ada di dalam body. Sementara yang ada di atas ini untuk perintah yang menggunakan atau yang ada di dalam head. Seperti itu. Itu kerangka dasar dari sebuah halaman web. Kita akan menambah kira-kira apa saja yang bisa kita tambahkan di head dan body sampai bisa menjadi sebuah web yang saya contohkan di awal. Kita ke materi berikutnya. Terima kasih.